Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem endokrin pada hewan invertebrata. Yang pertama adalah protozoa. Pada protozoa tidak memiliki sistem hormon, dikarenakan struktur tubuhnya masih sangat sederhana, yaitu hanya terdiri dari satu sel saja. Maka dari itu, protozoa tidak memiliki kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon, karena hormon biasanya dihasilkan oleh organisme tingkat yang lebih tinggi. Berikutnya yang kedua adalah porifera. Pada porifera ditemukan di dalam sel-sel intersisial, di mana sel-sel intersisial dapat berkembang menjadi nematokis, neurosekretori, dan gamet. Sel-sel intersisial sangat aktif membentuk tunas dan membantu pertumbuhan gonad. Meskipun keberadaan sistem saraf di anggota porifera belum dipastikan, namun sel dengan penampilan neuron telah dijelaskan. Sel tersebut adalah sel neurosekretori yang membantu pertumbuhan pada porifera. Sel neurosekretori merupakan jenis neuron atau sel saraf yang fungsinya untuk menerjemahkan sinyal saraf ke rangsangan kimia. Sel-sel tersebut menghasilkan sekresi neurohormon dalam kaitannya sistem endokrin pada porifera. Dalam perjalanan sepanjang aksen neuron, biasanya dilepaskan ke dalam aliran darah di organ neurohemal. Daerah di mana ujung akson berada dalam bagian terdekat dengan kapiler darah. Sel neurosekretori terdapat di sebagian besar hewan multiseluler dan biasanya dibedakan dari neuron lain dengan ukuran yang lebih besar dari inti sel, ujung akson, dan sel itu sendiri. Berikutnya yang ketiga adalah sel enterata. Pada sel enterata, seluruh sistem saraf bekerja sebagai sistem neurosekresi. Misalnya, pada ubur-ubur, saraf cincin sirkum oral dengan serabut radialnya mempunyai sel-sel neurosekresi. Neurohormon belum diketahui strukturnya, tapi mempunyai fungsi penting, misalnya untuk proses melepaskan gamet. Contoh lainnya adalah hidra. Hidra mempunyai sejumlah sel yang dapat menghasilkan senyawa kimia yang berperan dalam proses reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi. Apabila kepala hidra dipotong, sisa tubuhnya akan mengeluarkan molekul peptid yang disebut aktivator kepala. Zat tersebut akan menyebabkan sisa tubuh hidra dapat membentuk mulut dan tentakel yang baru, dan selanjutnya dapat membentuk daerah kepala. Berikutnya yang keempat adalah platyhelminthes. Pada cacing, sel-sel neurosekresi terdapat pada ganglion otak, memiliki fungsi yang belum diketahui tetapi diduga untuk proses regenerasi. Selain itu, hormon yang dihasilkan tersebut juga diduga terlibat dalam regulasi osmotik dan ionik, serta dalam proses reproduksi. Contohnya pada saat musim kawin, organ betina cacing hati akan menghasilkan sekret dari kelenjar vitelin untuk menghasilkan kuning telur dan bahan-bahan cangkang telur. Selain itu, terdapat kelenjar mehlis di mana melumasi lintasan telur di dalam uterus dan memperkeras cangkok telur. Sekresi kelenjar mehlis juga tampaknya mengaktifkan spermatozoa. Berikutnya yang kelima adalah Aschelminthes atau nematoda. Terdapat sel-sel neurosekresi atau sel-sel yang berfungsi menghasilkan hormon yang diperlukan oleh suatu organisme, yang terdapat pada ganglion otak yang berfungsi untuk pergantian kulit dan sekresi neuron hormon yang berkaitan erat dengan sistem saraf. Kerja neurohormon ini sangat berkaitan dengan sistem saraf pada nematoda, di mana kerja kedua sistem ini membentuk suatu sistem koordinasi yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi.